Shalom Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir pada pagi hari ini, maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah dari rumah. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur pagi ini kita boleh sama-sama berkumpul kembali untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita renungkan sejenak kebaikan Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari yang baru, buat kesehatan yang baru yang Tuhan berikan, kesempatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Mari siapkan hatimu, kami mau puji dan tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kembali katakan Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami. Engkau yang layak Tuhan, ditinggikan dan dipuji. oh Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sembah Dia, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, sembah Dia, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
Dan kita mau tinggikan Tuhan, karena hanya Dia yang layak. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Lebih lagi tinggikan Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari umat Tuhan nyatakan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari angkat sembahmu bagi Tuhan pagi ini. Kau yang layak. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami puji. Segala pujian bagimu. Kami sembah, kami agungkan. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang besar. Nyata, nyata, nyata perbuatanmu, nyata kuasa-Mu Tuhan, nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kemurahan Tuhan kami rasakan sampai hari ini. Kami mampu ada karena Tuhan sampai hari ini. Kami persembahkan pujian kami, penyembahan kami pagi ini di hadapan-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah kami pagi ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan, biar Kau sendiri yang memimpin Tuhan. Kau sendiri yang hadir dan melawat setiap umat-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang datang Tuhan dengan penuh kerinduan. Berikan cuaca yang terbaik Tuhan. Berikan perlindungan bagi mereka yang masih dalam perjalanan. Kami serahkan sepenuhnya ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh beri sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak yang siap memuji nama Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, kasih salam sehati dulu kepada sobat di kanan kirinya. Mari kita mau puji Dia, kita mau tinggikan Dia, Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Raja mulia,
itu dengan imanmu. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Kembali katakan Raja mulia, Raja mulia. Engkau Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan kami sujud menyembah, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Mari serukan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Boleh angkat tanganmu, katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah, amin, yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Katakan Yesuslah, Yesuslah Raja. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah pujian kita pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Nanti Bapak Indra akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Amin. Di sepanjang minggu kami ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau ya Tuhan, yang sanggup melindungi kami dan memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Amin. Dan kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami memberi persembahan Tuhan. Ajar kami memberi yang persembahan ini yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan
menopang setiap kita. Puji Tuhan untuk persembahan yang boleh kita bawa pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kami percaya kami punya Tuhan yang memiliki kuasa tidak terbatas, Tuhan. Apa yang kelihatan sulit dan mustahil bagi kami, tapi kami mau tetap belajar, punya pengharapan di dalam Tuhan. Tetap percaya, tetap berdoa. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kembali katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Mari perkatakan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Mari perkatakan, di saat ku Tak berdaya, saya serahkan pada Bapak Gembala. kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya setiap janji firman-Mu Tuhan. Firman-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Untuk itu kami selalu butuh akan firman-Mu ya Tuhan. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami semua yang hadir di tempat ini siap diberkati dengan firman-Mu. Kami pun yang ada di rumah, yang menonton rekaman akan ibadah ini, kami semua diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Tema firman Tuhan kita pagi ini adalah mengimani dan melakukan firman. Mengimani dan melakukan firman. Kita baca Mazmur pasal 1 ayat 1. Bapak Ibu, kita baca Mazmur 1 ayat 1. Kita keluarkan suara kita baca bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Tuhan,
Dalam kehidupan setiap orang pasti pernah mengalami tekanan, pergumulan, pencobaan, dan kegagalan yang akhirnya dapat membuat hidupnya terpuruk. Tetapi semua hal tersebut Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan setiap kita agar menjadi suatu ujian. Apakah kita dapat tetap beriman dan setia melakukan firman-Nya. Bapak Syam Tuhan, dalam hidup ini kita tahu tidak selamanya diwarnai dengan tawa, canda, dan ceria. Tapi seringkali juga banyak diwarnai dengan begitu banyak air mata yang harus kita keluarkan. Tetapi semuanya itu Tuhan izinkan terjadi Bapak Syam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat terlihat sampai sejauh mana iman kita, kepercayaan kita, termasuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita baca di Alkitab, kita mengenal tokoh seorang bernama Ayub. Mungkin di dunia ini belum pernah ada orang yang mengalami hal seperti Ayub. Bapak Ibu tahu Ayub dalam satu hari anaknya meninggal semua. Anaknya mati semua. Kemudian harta bendanya pun habis. Dirampok, dirampas oleh orang-orang yang ada di sekitar di mana Ayub tinggal pada waktu itu. Tetapi kita melihat bagaimana Ayub tetap terus bertahan. Ayub terus belajar untuk apa? Tetap setia dalam dia melakukan firman-Nya. Meskipun tantangan yang terberat yang dia hadapi saat itu. Bukan hanya anaknya meninggal, tetapi juga hartanya habis. Tapi istrinya suruh untuk dia mengutuki Tuhannya. Tapi kita lihat Ayub tetap beriman dan setia melakukan firman-Nya. Bapak Ibu Tuhan, mari kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau terus belajar tetap beriman dan setia dalam melakukan firman-Nya. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan agar kita dapat tetap setia melakukan firman-Nya. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama kita diajar untuk apa? Menyukai firman Tuhan. Alkitab berkata dalam Mazmur 1 ayat 2a, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan ini berbicara tentang firman. Jadi hari ini kita diingatkan kembali untuk kita bisa tetap setia dan melakukan firman-Nya. Mau tidak mau Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang pertama kita harus menyukai firman Tuhan. Ini sesuatu yang sangat penting yang perlu kita pahami dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Kita harus menyukai firman Tuhan. Alkitab berkata bahwa orang yang menyukai firman Tuhan akan hidup berbahagia. Alkitab berkata bahwa orang yang menyukai firman Tuhan akan hidup berbahagia. Itu sebabnya penting bagi orang percaya untuk mengenal firman Tuhan secara lebih mendalam. Karena bagaimana mungkin kita akan menyukai firman Tuhan tanpa mengenal terlebih dahulu. Bapak Ibu Tuhan, agar dapat mengenal firman-Nya, kita dapat memulai dengan sebuah langkah kecil. Dengan membaca Alkitab sehari, misalkan 2-3 pasal. Lakukan dengan rutin sampai hal tersebut menjadi gaya hidup kita. Bapak Ibu, kita belajar Bapak Ibu menyukai firman Tuhan dengan cara apa? Hal yang kecil di sini dikatakan. Dengan cara apa? Dengan cara kita membaca firman-Nya setiap hari. Setiap hari Bapak Ibu.
Di sini dikatakan minimal 2 sampai 3 pasal. Baca Bapak Ibu. Ya, sehingga kalau kita lakukan ini dalam hidup kita setiap hari, lama-lama membaca Alkitab itu menjadi gaya hidup. Kenapa? Karena kita menyukai firman Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya pun sampai hari ini belajar mendisiplinkan hidup saya dengan baca Alkitab setiap hari. Bapak Ibu, sampai hari ini loh. Ya puji Tuhan Bapak Ibu. Saya sudah baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Enggak tahu udah berapa kali. Jadi begitu habis dari kitab Wahyu, Kejadian, Wahyu, saya balik lagi ke kitab Kejadian. Pokoknya bolak-balik aja, baca aja Bapak Ibu. Ya, ngerti nggak ngerti, baca. Saya ulang sekali lagi, ngerti nggak ngerti, kita baca Bapak Ibu. Kenapa? Kita percaya kita punya Roh Kudus, nanti akan menolong kita. Baca Bapak Ibu. Meskipun kadang-kadang kita menemukan ada silsilah. Wah, ada apa ada silsilah di Alkitab. Pokoknya baca Bapak Ibu. Ya, belum ada kata-kata yang mesra-mesra terjadi. Ya, dalam kitab apa? Kidung Agung. Dulu kitab itu namanya bukan Kidung Agung, namanya kitab Sirul Ashar. Wah, susah tuh orang cadel bacanya Bapak Ibu ya. Sirul Ashar. Susah tuh bacanya Bapak Ibu. Mereka orang cadel jangan bilang tangan kiri, tangan kebot. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Kita baca Bapak Ibu. Kita bilang Tuhan saya nggak ngerti. Kita ngomong aja Tuhan saya nggak ngerti. Tapi kita baca. Nanti lama-lama saya percaya Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini firman Tuhan adalah firman Tuhan yang hidup. Amin. Firman Tuhan ini firman Tuhan yang hidup loh Bapak Ibu. Kita mesti baca Bapak Ibu. Satu kali Bapak Ibu Tuhan ada seorang jenderal di Amerika. Jenderal ateis, nggak mau percaya Tuhan. Suatu kali dia dikasih Alkitab. Akhirnya dia terima, ya udah ditaruh aja di rumahnya. Entah bagaimana ketika dia sedang duduk di rumahnya sendiri, tiba-tiba dia ada yang gerakan untuk baca Alkitab. Dia mulai baca Alkitab Bapak Ibu. Dia baca. Ketika dia baca Bapak Ibu, tiba-tiba Roh Kudus bekerja. Dia lihat firman yang dia baca itu begitu hidup dan mengena kepada kehidupannya. Dan puji Tuhan, jenderal yang ateis nggak mau percaya Tuhan, akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lihat firman Tuhan itu firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Ini mesti kita percaya Bapak. Makanya kita harus menyukai firman Tuhan Bapak Ibu. Mesti suka. Ya, menyukai firman Tuhan. Nah dulu Bapak Ibu Tuhan, saya pernah melayani di penjara. Ya, dulu saya ada satu vokal grup, kita nyanyi di penjara, Bapak Ibu ya. Nah kalau kita kebaktian di penjara Bapak Ibu, kita suka bawa Alkitab, kita bawa lembaran pujian, ya. Orang-orang di tahanan tuh unik-unik Bapak Ibu. Itu lembaran pujian kita kadang dibikin teropong sama dia. Kita lagi nyanyi dikeker sama dia Bapak Ibu gitu. Ya namanya di dalam penjara Bapak Ibu. Kita dikeker satu-satu. Mungkin kita kayak bintang film dikeker Bapak Ibu. Kemudian yang lebih unik lagi, Alkitab yang kita kasih lembarannya dia mulai sobek. Maaf, ngapain dia sobek? Dia linting. Dilinting. Kemudian dia isep Bapak Ibu. Tapi satu kali ada seorang tahanan ketika dia merobek itu Alkitab. Ayat yang pas dia robek, dia baca. Ayat itu berbicara kepada hidupnya. Hari itu merubah hidupnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah firman yang hidup dan berkuasa. Dia tidak hanya berisi tulisan. Ya, yang kita kenal dengan bahasa sononya dikata logos. Hanya tulisan secara letterlek. Tapi dia bisa jadi rema mengena di dalam hidup kita. Itulah hebatnya firman Tuhan. Makanya ibu bapak dan saudara Tuhan, kita harus menyukai firman Tuhan. Mau tidak mau. Kita harus menyukai firman Tuhan. Yang kedua,
Bagaimana agar kita tetap setia melakukan firman-Nya Bapak Ibu? Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Enggak hanya dibaca Bapak Ibu. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Selain memiliki kebiasaan membaca kitab, kita juga perlu merenungkan firman Tuhan. Dan menemukan apa pesan, larangan, teguran, atau perintah Tuhan bagi kita. Dengan cara seperti itu, kita dapat menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Ingatlah bahwa tujuan akhir kita adalah hidup seperti teladan Kristus. Bapak Ibu, tujuan akhir hidup kita adalah kita rindu hidup menuju kesempurnaan seperti Kristus. Kita mesti renungkan Bapak Ibu, direnungkan. Firman Tuhan itu mesti direnungkan. Apa pesan dari firman Tuhan itu? Bapak Ibu Tuhan, sekarang nih saya lagi baca firman Tuhan kembali ke kitab Kejadian. Kalau saya tidak salah saya sudah baca kitab Kejadian sudah tadi pasal 45 atau berapa kisah tentang Yusuf. Ya, sebelumnya ada kisah Abraham, Ishak, kemudian kisah Yakub dan sekarang kisah tentang anak-anak Yakub termasuk Yusuf dalam kitab Kejadian. Lalu saya bilang begini, Tuhan, saya renungkan firman ini. Apa makna firman Tuhan ini? Apa pesan Tuhan melalui ayat yang kita baca? Saya menemukan Bapak Ibu hal-hal yang menarik. Yang pertama, kuncinya apa Bapak Ibu? Saya temukan orang yang disertai Tuhan hidupnya pasti akan diberkati Tuhan. Dan pesannya selain itu apa? Bukan berarti orang yang disertai Tuhan hidupnya enggak mengalami masalah. Perlu digarisbawahi loh Bapak Ibu. Bukan berarti orang yang disertai Tuhan hidupnya enggak ada masalah. No. Apa buktinya? Yusuf disertai Tuhan tetapi masalahnya juga banyak. Yang pertama dia apa? Dia mau dibunuh sama saudaranya karena saudaranya iri. Karena dia anak kesayangan dari Yakub, dari Israel. Diganti namanya Yakub jadi Israel kata Alkitab. Kemudian akhirnya tidak jadi dibunuh, dijual sama saudagar orang Midian. Ya akhirnya dijual sama Potifar, seorang pengawal, kepala pengawal kerajaan Mesir. Jadi budak. Bapak Ibu, bukannya dia hidupnya enak-enak loh Bapak Ibu. Dia banyak mengalami masalah. Tetapi yang menarik di tengah-tengah masalah pergumulan hidupnya, Tuhan tetap menyertai dia. Dan lebih menarik lagi, karena Tuhan menyertai dia, apa yang dia kerjakan selalu berhasil Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di rumahnya Potifar, Alkitab berkata dengan jelas, Potifar diberkati rumahnya karena Yusuf. Baca ayatnya Bapak. Jadi Potifar itu rupanya diberkati karena Yusuf. Kenapa karena Yusuf? Karena Yusuf orang yang disertai Tuhan. Bapak Ibu, kita rindu ya. Hidup kita disertai Tuhan. Dan hidup kita kalau disertai Tuhan Bapak Ibu, ini orang akan melihat. Potifar lihat, ternyata Yusuf itu disertai Tuhan hidupnya. Apa yang dikerjakan bisa berhasil. Ini Alkitab yang catat loh Bapak Ibu. Nah, kita mesti renungkan firman Tuhan. Apa pesannya Bapak Ibu? Apa larangannya? Apa tegurannya buat kita? Apa perintah Tuhan bagi kita yang kita harus lakukan? Kita bersyukur Bapak Ibu kalau kita masih punya waktu untuk bisa merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saya rasa kita nggak perlu harus punya waktu berjam-jam, enggak Bapak Ibu. Ketika kita baca, kita minta Roh Kudus tolong Tuhan, apa makna ini? Kita renungkan ayat yang kita baca. Nanti Roh Kudus kasih tahu Bapak Ibu. Saya bilang begini, Tuhan, Engkau menyertai Abraham luar biasa. Engkau menyertai Ishak. Engkau menyertai Yakub. Engkau menyertai Esau. Tuhan, sertai aku juga Tuhan.
kan kita bisa tangkap. Apa ya pesan yang kita baca Bapak Ibu. Seperti Tuhan menyertai Abraham dengan anak-anaknya. Dengan keluarganya. Tuhan sertai kami. Kami sekeluarga. Engkau sertai Tuhan. Bapak Ibu. Jadi dengan kita mendengar firman Tuhan Bapak Ibu. Kita dapat menangkap. Apa pesan Tuhan. Apa larangan Tuhan. Apa teguran. Perintah Tuhan buat kita. Bapak Ibu. Satu kali Bapak Ibu Tuhan. Ya, kita kan suka dapat ayat firman Tuhan dari perjamuan kudus ya Bapak Ibu ya. Saya percaya ayat yang kita dapat itu di dalam hostinya nggak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Nggak ada yang kebetulan. Satu kali saya ingin lagi ada satu hal yang mesti kita putuskan Bapak Ibu. Ya, putuskan. Lalu tiba-tiba Bapak Ibu Tuhan ketika saya melayani sebuah gereja ada perjamuan kudus sebelum ada pentabisan, maka hosti yang dibagikan itu saya baca. Tahu nggak ayatnya apa bunyi begini? Janganlah kamu menghakimi, karena kamu pun akan dihakimi. Waduh, berarti apa nih? Sesuatu yang sedang saya gumuli, sesuatu yang saya akan putuskan, Alkitab ingatkan, jangan kamu menghakimi orang. Memang betul Bapak Ibu. Tuhan mengajar kepada kita tuh jangan jadi orang yang suka menghakimi orang. Ya. Karena kita akan dihakimi oleh Tuhan. Makanya saya kalau ada berita-berita apa saya suka saya buang. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan udah. Itu urusan dia dengan Tuhan. Pribadi dia dengan Tuhan. Bapak Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan. Ya, setiap hari setelah kita baca, kita renungkan apa pesannya, apa perintahnya, apa teguran. Yang menegur kita supaya kita apa? Supaya kita melakukan apa yang firman Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sehingga apa? Kita tidak berdosa kepada Tuhan. Yang terakhir yang ketiga, menikmati berkat firman Tuhan. Mazmur 1:3 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini ayat luar biasa Bapak Ibu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pemazmur berkata bahwa orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan akan mendapatkan berkat berlimpah. Saya ulangi Bapak Ibu. Pemazmur berkata bahwa orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan akan mendapatkan berkat berlimpah. Bapak Ibu, kita aminkan hal ini. Ya. Dengan banyak membaca dan merenungkannya, kita akan memiliki hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidup kita. Wah, betul sekali Bapak Ibu. Betul sekali. Ada hal di mana saya bersama dengan tim harus mengambil satu keputusan. Apalagi keputusan itu sangat penting. Kita butuh hikmat yang datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu, hikmat itu kita dapat kalau kita suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, Tuhan akan arahkan kepada kita. Selain itu firman Tuhan juga mampu memberi kekuatan dan penghiburan di saat kita mengalami permasalahan hidup. Bapak Ibu, firman Tuhan itu luar biasa. Di samping dia bisa memberi kata hikmat untuk kita mengambil keputusan dengan bijak. Tapi juga firman Tuhan bisa kasih kita kekuatan untuk kita bisa bertahan. Ketika kita sedang menghadapi banyak masalah dan pergumulan dalam hidup. Dia kasih kita kekuatan untuk kita bertahan. Bahkan juga memberikan penghiburan di saat kita mengalami permasalahan hidup. Bapak Ibu, saya mengutip kembali Bapak Ibu. Ada seorang yang akhirnya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Karena mengalami pergumulan hidup yang berat yang dialami.
Dia menikmati berkat firman Tuhan. Akhirnya keadaan yang dialami, terciptalah sebuah lagu. Bapak Ibu tahu lagu It is well, tenanglah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Orang ini mengalami satu peristiwa yang berat dalam hidupnya. Bapak Ibu, kenapa? Karena dia pernah mengalami di mana usahanya mengalami kegagalan, kerugian. Tidak hanya usaha mengalami kerugian, tetapi dia pun ketika istri dan anaknya ingin ikut pelayanan misi ke Inggris, kapal yang ditumpanginya tenggelam. Anak-anaknya semua meninggal, hanya istrinya yang selamat. Di tengah-tengah pergumulan yang berat, Bapak Ibu, ketika kapal itu melewati di mana anaknya tenggelam, dia nyusul istrinya. Di situ hatinya ada hal yang berbicara. Di hatinya ada sesuatu yang berbicara di hatinya. Sehingga keluarlah kata, nyamanlah jiwaku, tenanglah jiwaku. Bapak Ibu, kenapa kita bisa sampai kuat dapat penghiburan di saat kita mengalami permasalahan hidup? Karena ada firman Tuhan yang bisa menopang, menguatkan kita, dan sekaligus menghibur keadaan hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, saya percaya firman Tuhan kita bisa nikmati. Tidak hanya sebagai larangan, teguran, tetapi juga firman Tuhan bisa sebagai apa? Sebagai kekuatan, penghiburan, dan berkat yang kita bisa nikmati atas hidup kita. Menikmati berkat dari firman Tuhan. Bukan hanya berkat jasmani, Bapak. Terlebih berkat rohani yang kita dapati. Yaitu pengalaman-pengalaman rohani yang indah. Yang enggak kita dapati di sekolah manapun. Tapi ini kita dapati karena pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin, amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Amin. Hanyalah untuk menyenangkan. Mari katakan kembali. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Engkau tahu ya Tuhan. Engkau tahu Ya Tuhan, tujuan hidupku tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang hadir hari ini ingin didoakan? Bagi Bapak yang ini doakan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada di hati kita saat ini. Biar kita terus mengimani dan melakukan firman-Nya atas hidup kita. Kita percaya firman Tuhan yang kita imani adalah firman Tuhan yang hidup, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang kita bisa nikmati atas hidup kita. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari katakan kembali. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kita katakan kembali. Ku renungkan firman-Mu Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Mari Bapak Ibu didoakan, angkat terus tanganmu, nyanyikan lagu ini, katakan. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Engkau lihat setiap tangan diangkat saat ini Tuhan. Terlebih Engkau tahu apa yang ada di hati kami masing-masing. Ampuni kalau kami bersalah di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Hamba berdoa saat itu setiap tangan diangkat Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar setiap jemaat yang hadir hari ini maupun yang tidak hadir, mereka boleh rindu selalu akan firman-Mu Tuhan. Mereka menyukai firman-Mu, mereka merenungkan firman-Mu, dan mereka menikmati berkat dari firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong kami, mampukan kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, untuk kami selalu menyukai firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan menikmati berkat-berkat dari firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan setiap tanah diangkat ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah kekuatan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kami percaya setiap janji firman-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka,
Usaha dagang mereka Tuhan berkati. Rumah tangga dan studi anak mereka Tuhan berkati. Bahkan Tuhan berkati kami dengan kesehatan serta perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Ya, kami semua aman. Aman dalam kuasa Tuhan yang sempurna. Tuhan, kami memberkati bangsa kami dan negara kami Indonesia. Dalam nama Yesus, Indonesia akan terus diberkati Tuhan. Indonesia akan terus dipulihkan oleh Tuhan. Indonesia boleh jadi berkat terus buat bangsa-bangsa lain. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati para menteri, berkati Tuhan aparat pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan berkati, berkati TNI dan Polri, semuanya bekerja dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Indonesia diberkati terus, hasil lautnya, hasil tanahnya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau juga memberkati lingkungan di mana kami ada Tuhan. Engkau berkati Tuhan, baik depan, belakang, kiri kanan atas bawah, diberkati oleh Tuhan. Keadaan kami jadi berkat, jadi terang, jadi garam. Nama Tuhan dipermuliakan. Segala rancangan jahat atau apapun kami gagalkan, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa apapun. Dan kami akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, boleh berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Makasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap mengimani dan melakukan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian kembali. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya akan bacakan warta jemaat Minggu 23 Oktober 2022. Selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah secara onsite maupun juga yang mengikuti ibadah secara online. Pada hari ini Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kiki Cahya di MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 27 Oktober 2022 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa pada hari Jumat 28 Oktober 2022 pukul 18.30 WIB di Ruko Graha Niaga. Seluruh pelayan Tuhan, pengurus dan jemaat diharapkan kehadirannya. Ibadah raya pada hari Minggu 30 Oktober 2022 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 WIB bertempat di Ruko Graha Niaga. Ibadah kedua dan ibadah ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Dan mohon perhatian jemaat bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan untuk memarkir kendaraan di Gedung Graha Pena dan tidak memarkir kendaraannya di area sekitar salon dan termasuk di pinggir jalan, mengingat lahan parkir yang terbatas.
Bagi Bapak Ibu yang bawa rombongan dapat menurunkan anggota keluarganya terlebih dahulu sebelum memarkir kendaraan di Gedung Geraha Pena. Akan diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan kudus pasangan Melono Kusnadi dengan Prinanti Hanawati pada hari ini Minggu 23 Oktober 2022 pukul 13.00 di Ruko Geraha Niaga. Mohon doa restu jemaat kepada kedua mempelai dalam rangka memasuki babak kehidupan baru mereka. Gerakan minimal Rp2.000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta telah dilaksanakan. Bapak Ibu dapat berpartisipasi dalam gerakan ini dengan memasukkan dalam kotak gerakan 2.000 yang disediakan di depan. Penerimaan tanggal 2, 9, dan 16 Oktober adalah sebesar Rp842.000. Dan dalam rangka persiapan Natal, gereja juga telah mengeluarkan amplop persembahan Natal. Bapak Ibu yang rindu memberkati Natal GB Ruko Geraha Niaga dapat memasukkannya dalam amplop persembahan Natal yang sudah disediakan. Total penerimaan amplop persembahan Natal tanggal 2, 9, dan 16 Oktober adalah sebesar Rp3.155.000. Dalam rangka pencarian dana untuk Natal, mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GB Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Sekian warta jemaat pada pagi ini. Mari kita berdiri Bapak Ibu, kita akhir ibadah kita. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Mari kita katakan, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Oh, di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus sudah berkati ibadah pertama kami. Bahkan sudah berkati ibadah yang sedang berlangsung di seluruh Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia. Nama Tuhan dimuliakan. Sebentar kami mau pulang, penyertaan-Mu sempurna. Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan
Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih